Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin kita membahas tentang pembagian najis yang ada tiga, yaitu najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Sekarang kita akan membahas cara mensucikan najis-najis tersebut. Cara mensucikan najis-najis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tazulu najasatul mughalladhatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin. Ihdahunna bi turabin mujzi'in fit tayammum. Yaitu yang pertama, akan hilang itu najis mughalladhah, yakni sesuatu yang terkena najis mughalladhah. Bukan najisnya, bukan benda yang najisnya, tapi sesuatu yang kena najis mughalladhah itu kapan bisa menjadi suci lagi? Bi ghasli ma tanajjasa biha, dengan membasuh sesuatu yang menjadi najis dengan najis mughalladhah sab'a ghasalatin, 7 kali basuhan. Ihdahunna biturabin, yang mana salah satu daripada 7 basuhan itu dibarengi dengan debu. Mujzi'in fit tayammum, dengan tanah yang mujzi'in fit tayammum, yang mencukupi nanti di bab tayammum. Yang pertama yaitu apa? Tentang bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah. Najis mughalladhah seperti kita bahas kemarin, yaitu najisnya anjing dan babi. Apabila misalnya ada baju misalnya yang terkena najis mughalladhah, tentu sesuatu yang jamid, ya, sesuatu yang yang padat, bukan benda cair. Kalau benda cair selain air, kalau sudah terkena najis maka tidak akan bisa suci lagi. Sesuatu yang cair tapi selain air terkena sesuatu yang najis tidak bisa suci lagi walaupun banyak. Itu pendapat yang mu'tamad. Misalnya punya susu 1 baskom, terkena najis walaupun sedikit tidak bisa suci lagi. Hadza wal mu'tamad, pendapat yang kuat. Walaupun di situ ada beberapa pendapat. Kemudian kalau air, maka kalau airnya sedikit maka ya ditambahi sampai 2 kula dan sampai hilang perubahan dengan najisnya. Itu cara mensucikan air, berbeda dengan cara yang akan kita bahas. Karena yang cara yang akan kita bahas adalah cara mensucikan benda yang padat. Kalau benda cair tidak bisa disucikan selain air. Kalau air, sucinya hanya dengan menghilangkan perubahan dengan najisnya kalau air banyak. Kalau air sedikit, kalau tidak ada perubahan ya ditambahi sampai 2 kula. Jadi ini akan membahas cara mensucikan benda yang padat, yaitu dengan membasuh yang terkena najis mughalladhah tersebut 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Kemudian sebelum membahas tentang caranya, sesuatu yang padat itu tidak akan najis dengan hanya bersentuhan dengan najis dalam keadaan kering. Jadi kalau ada salah satu yang basah baru akan menjadi najis. Misal baju kita kena, ini yang sering terjadi, ya, kotoran cicak tapi kering, maka apa? Yang sudah kering maka tidak najis baju kita. Tapi kalau yang masih basah atau terkena najis dan di situ ada yang basah, salah satu, tidak harus dua-duanya basah, walaupun cukup salah satu saja maka menjadi najis. Kemudian kalau sudah menjadi najis, misalnya dengan mughalladhah, maka sucinya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian 7 kali. Pertama yang akan kita bahas adalah 7 kali basuhan. Bagaimana cara menghitung 7 kali basuhan ini?
dihitung itu setelah wa muzilul aini ghuslatun wahidah wa in katsura ya. Jadi misal ini ada baju terkena kotorannya anjing misalnya atau kencingnya anjing. Maka apa? Apakah langsung dibasuh 7 kali itu dihitung dari awal? Dihitung basuhan pertama itu apabila dengan basuhan itu hilang. Jadi walaupun misalnya kita basuh sekali belum hilang, ainnya masih bau pesing, masih ada bekasnya, maka belum dihitung sampai hilang. Kalau sudah hilang, nah, dengan basuhan yang menghilangkan sifatnya maka baru dihitung 1. Setelahnya masih wajib 6 kali. Seperti itu. Paham ya? Jadi 7 basuhan itu, basuhan pertama itu adalah basuhan yang menghilangkan sifat-sifat najis. Jadi kalau walaupun sudah dibasuh 10 kali pun kalau masih belum hilang maka belum dihitung. Ini yang banyak dikatakan oleh para ulama seperti itu. Walaupun ada seperti Imam Qulyubi, beliau ngomong enggak, yang penting nanti dengan basuhan yang ke-7 hilang sudah cukup. Walaupun enggak hilang-hilang, nanti dengan basuhan ke-7 baru hilang. Tapi yang banyak dikatakan oleh para ulama, basuhan yang menghilangkan itu dihitung 1 walaupun 10 kali. Paham ya? Setelah hilang baru masih wajib 6 kali. Kemudian 7 kali ini wajib secara yakin. Kalau ragu ini 6 apa 7 ya, maka diambil yang paling sedikit. Berarti masih wajib nambah satu lagi. Kemudian ihdahunna biturabin, yang mana 7 basuhan ini salah satunya dibarengi dengan tanah atau dengan turab, dengan debu ya. Di sini wajib dengan debu itu apabila yang najis bukan tanah. Misalnya afwan ini ya, ada anjing misalnya kencing di tanah. Apakah tanah yang ini perlu untuk mensucikan nanti dicampur tanah yang lain untuk membasuh? Tidak perlu. Kalau yang najis adalah tanah maka cukup tinggal membasuh air 7 kali. Tidak perlu salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi kalau selain tanah itu sendiri, misalnya baju atau yang lain-lain, maka harus salah satu basuhannya dicampuri dengan tanah. Paham ini ya? Kemudian tanah di sini tidak harus debu ya, walaupun tanah sudah cukup. Atau pasir yang mempunyai gubar, yang mempunyai debu. Itu kalau pasir yang tidak ada debunya sama sekali, debu itu yang bisa terbang ya, yang bisa membudek yang bisa mengeruhkan air, itu namanya debu. Tapi kalau pasir murni yang tidak bisa membuat air itu menjadi keruh, maka tidak cukup. Jadi kalau ada pasir yang membuat air bisa keruh, berarti itu bercampur dengan debu, maka sudah cukup. Dan bahkan tidak masalah debu yang bercampur misalnya dengan dakik, dengan tepung, tapi sedikit tepungnya, sehingga airnya yang mengkeruhkan air tetap debunya. Jadi seperti itu ya. Kemudian mudzi'in fit tayammum, yang mana tanah atau debu tersebut cukup untuk dibuat tayamum. Yaitu ya harus dengan debu yang suci pertama. Kemudian harus juga debunya itu tidak pernah dipakai untuk toharoh, alias tidak mustakmal. Kalau sudah misalnya debu ini sudah digunakan tayamum yang wajib, maka mustakmal debunya. Boleh digunakan untuk membersihkan najis mughalladhah, tidak boleh. Harus debu atau tanah yang masih suci dan mensucikan. Paham ya? Kemudian apakah caranya ini harus tanah atau debu tersebut dicampur dengan air baru kemudian digambarkan, atau ada cara lain? Tidak harus ya. Tidak harus tanahnya ini dicampur dengan air kemudian disiramkan.
Misalnya disiram, dikasih tanah dulu, kemudian disiram, itu sudah cukup. Sudah cukup. Kemudian ukuran tanahnya itu seberapa? Apakah cukup walaupun sedikit? Sekiranya bisa membuat air itu keruh. Kalau terlalu sedikit sehingga airnya itu masih jernih, maka tidak sah. Harus sekiranya airnya itu budek kalau bahasa sekarang ya. Harus sekiranya airnya itu keruh. Jadi kalau terlalu sedikit maka tidak boleh. Tapi yang paling afdol caranya, daripada tanahnya dikasihkan duluan kemudian disiram, lebih afdol dicampur. Dicampur itu lebih afdol. Jadi harus sekiranya tanahnya ini bisa membuat air keruh, dan sekiranya tanahnya ini juga bisa merata ke seluruh daerah yang najis mughalladhah. Jadi kalau tanahnya ini bisa hanya tercampur dengan sebagian saja. Saya misalnya yang najis ukurannya 1 meter. Tapi karena tanah yang dikasihkan terlalu sedikit, yang terkena tanah hanya setengah meter saja. Jadi ada sebagian yang kena najis mughalladhah yang tidak kena dengan tanah. Maka apa? Berarti tanahnya kurang, wajib ditambahi. Seperti itu. Kemudian yang paling afdol di basuhan berapa yang dicampur dengan tanah? Yang paling afdol adalah di basuhan pertama. Di basuhan pertama. Kemudian kalau misalnya tidak bisa basuhan pertama, sudah terlanjur, maka paling afdol sebelum terakhir. Terserah kapanpun ya. Yang penting bukan basuhan terakhir. Kenapa? Karena nanti begini. Supaya kalau seandainya tengah-tengah mensucikan itu ada yang kena, maka sudah tidak perlu tatrib lagi. Atau misalnya begini, ini hukum ada kain yang terkena najis mughalladhah, maka cara mensucikannya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kenapa yang afdol itu tanahnya pertama? Supaya nanti ketika saya mensucikan, misalnya tanahnya saya buat pertama, setelah mensucikan dengan tanah, kemudian airnya yang kedua, basuhan yang kedua sudah tidak pakai tanah, nyiprat ke kaki. Nah kakinya kan najis juga ya, karena belum suci. Sucinya kalau sudah 7 kali. Nah, kalau sudah kakinya kena di basuhan kedua, maka apakah yang kaki ini wajib dikasih tanah juga nanti ketika mensucikan? Sudah tidak perlu, karena yang ini sudah dikasih tanah dengan basuhan yang pertama. Tapi kalau tidak, atau dibuat di basuhan yang tidak pertama, misalnya basuhan pertama air murni, ketika basuhan pertama air murni nyiprat ke kaki, nah, maka nanti ketika untuk mensucikan kaki kita butuh tanah lagi, karena yang di sini belum kena tanah sudah nyiprat. Tapi kalau yang di sini sudah ditatrib, sudah dibasuh berbarengan dengan tanah, baru nyiprat, maka yang cipratannya ini tidak wajib ditatrib. Seperti itu. Paham ini ya? Itu cara mensucikan najis mughalladhah. Kemudian selanjutnya yaitu cara mensucikan najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu, yakni hilang itu najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah kemarin? Yaitu kencingnya anak kecil yang laki yang belum berumur 2 tahun dan dia tidak pernah makan dan tidak pernah makan untuk sehari-harinya selain susu. Nah, itu menjadi suci. Najis mukhaffafah itu birashima tanajjasa biha, dengan menciprati sesuatu atau ya sesuatu yang menjadi najis dengan mukhaffafah itu. Misalnya ada seperti kemarin najis mukhaffafah, ada anak kecil yang tidak pernah minum kecuali susu selama belum umur 2 tahun. Umurnya belum sampai 2 tahun, anak kecilnya laki. Maka kencingnya dihukumi mukhaffafah. Terkena tidak sengaja kencing di baju atau di sarung kita misalnya, maka cara mensucikannya birashima tanajjasa biha, dengan menciprati yang terkena najis dengan mukhaffafah. Cukup menciprati saja,
tidak wajib menghusl. Apa menghusl itu? Membasuh. Tidak wajib membasuh yang terkena najis mukhaffafah. Tetapi tidak cukup hanya menciprati sedikit ya. Mencipratinya yang banyak sekiranya ya'ummuhu. Menciprati dengan air sekiranya ya'ummuhu, merata ke semua bagian yang terkena najis. Jadi tidak cukup menciprati hanya sedikit. Yaitu ya apa? Sekiranya airnya lebih banyak daripada najisnya. Harus ya gemurau apa? Meliputi semua bagian najis. Dan juga harus hilang sifat-sifat najisnya. Kalau setelah diciprati masih pesing berarti belum suci. Sampai hilang ya. Kemudian di tafsirnya itu ada juga harus sebelum kita mensucikan harus diperes terlebih dahulu sehingga tidak ada yang netes walaupun masih basah. Kalau bahasa sekarang mamel ya. Jadi kalau masih basah tapi ketika diperes itu masih netes, maka belum bisa diciprati. Harus diciprati sekiranya sudah tidak ada yang netes walaupun masih basah. Nah, ketika dalam keadaan itu boleh diciprati sampai tanda-tanda najisnya hilang, yaitu baunya tidak ada, warnanya tidak ada, kemudian rasanya juga tidak ada, baru suci. Nah, ini cara mensucikan ini diambil dari ketika Nabi SAW memangku anak daripada Ummu Qais ya. Kemudian Nabi SAW anaknya ini yang di bangku ini kencing di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW memanggil, ambilkanlah air, kemudian Rasulullah SAW yarusyuhu, diciprati saja oleh Nabi SAW, walam yaghsilhu yamdahuhu walam yaghsilhu, cuma diciprati tapi tidak dibasuh, tidak disiram oleh Nabi Muhammad SAW. Diambil dari hadis ini maka apa? Cukup untuk membersihkan najis mukhaffafah itu dengan menciprati saja. Kemudian terus untuk situ. Ini apa? Untuk situ ini. Isma fil matan. Terus wal mutawassithah, kemudian cara mensucikan najis mutawassithah terbagi menjadi dua. Ada najis mutawassithah ainiyah. Apa itu mutawassithah yang ainiyah? Yaitu allati laha launun aw rihun aw ta'mun, yang masih mempunyai warna, bau atau rasa. Bagaimana cara mensucikannya? Bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, dengan cara menghilangkan rasa, warna dan baunya sampai hilang. Kalau seandainya cukup sekali basuh sudah hilang ya maka sudah cukup suci. Kalau tidak cukup maka 2 kali, maka 3 kali dan seterusnya, pokoknya sampai hilang. Bahkan apa? Juga wajib seandainya tidak bisa hilang kecuali harus digosok, maka wajib gosok. Tidak bisa hilang kecuali dengan sabun, maka wajib pakai sabun. Pokoknya sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Adapun hukmiyah, najis mutawassithah yang hukmiyah. Apa najis mutawassithah yang hukmiyah itu? Yaitu yang tidak ada warna, bau dan rasanya. Misalnya apa? Kencing yang sudah lama dibiarkan sampai sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Maka ya apa? Cukup untuk mensucikan ini bijar yilma'i ala ma tanajjasa biha, yaitu dengan mengalirkan air di atas sesuatu yang najis dengan najis mutawassithah yang hukmiyah ini. Maka sudah cukup, karena sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, maka tinggal mengalirkan air sekali sudah menjadi suci. Itu itu cara mensucikan najis. Dan sekiranya ketika cukup kita mensucikan najis itu dengan satu basuhan, kita disunahkan taslits, sunnah 3 kali
misalnya seperti tadi menghilangkan najis hukmiyah, cukup walaupun sekali, yang penting ngalir airnya, maka tetap kita sunnah tiga kali. Allahu a'lam, mungkin itu. Biasanya tanya jawab dulu atau kalau memsyikhan? Tanya jawab, tanya dulu. Ada yang perlu dipertanyakan, Fadal? Baiknya. Kalau makan sekarang, makan mughaladhah, daging babi, daging anjing, wajib mensucikan mulutnya, ya. Tetap wajib mensucikan mulutnya dengan bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah, sama berarti. Kemudian untuk dalamnya, kelas mau ya apa lagi? Ya tidak bisa, masa harus makan tanah, bahaya kan, berbahaya. Ya. Tapi kalau mulutnya tetap wajib disucikan mulutnya dengan dan wajib mubalaghah ya, sampai batin sini. Ketika berkumur, Balaghah. balaghah. Campur airnya dengan tanah itu dikit tidak apa-apa, yang penting bihariyati qadarul ma. Sekiranya airnya itu keruh dengan tanah, ya. Nah, jadi bukan berarti harus nemenanunya Anda ya. Kalau buang airnya nanti bagaimana? Tetap tidak najis mughaladhah airnya, karena sudah istihalah, sudah berubah menjadi rausnya manusia, hukumnya kotoran manusia mutawasito, walaupun makannya macam-macam ya, walaupun makannya macam-macam. Kalau membersihkan najis tadi itu pakai air keran, apa harus cara ngitung 1 sampai 7-nya apa 1, 2, 3? Ya kalau yang jelas kalau mensucikan dengan 7 basuhan. 7 basuhan pakai keran ya berarti harus disiram sampai 7 kali. Jadi kalau panjang, wallahu alam al-zahir itu masih dihitung 1 kali ya. Cuma kalau di air yang mengalir, ini pembahasan air mengalir, maka 1 cemplungkan berkali-kali. Kalau di air, oh 7 jariah, betul. Kalau di air yang mengalir maka cukup 7 jariah. Kalau di air yang menggenang maka digerakkan 7 kali. Ya, misalnya mau mensucikan baju yang kena najis mughaladhah, debunya ya debu dulu mungkin ya. Kemudian setelah debu sama air pertama sisa 6 basuhan. Wes sana biar simpel aja. Di air yang banyak, yang rokit, yang menggenang, maka dimasukkan, digerakkan 6 kali sudah cukup. Kalau di air yang mengalir, yang penting sekiranya ada 7 aliran air yang sudah lewat, maka sudah cukup 7 gelombang air ya. Kalau keran, wallahu alam, gimana kan? Jari, termasuk jari. Gerakan mungkin. Wallahu alam ya. Mungkin kalau keran mungkin bisa disamakan dengan air yang mengalir. Jangan dulu karena tidak kelihatan Jariahnya juga. Tidak kelihatan. Kemudian Tidak kelihatan jarul yumaknya itu kalau. Kemudian kalau keran kan biasanya dari atas. Kalau jariah itu kalau tinggi begini, apa? Kayak pernah dibahas. Kalau terlalu turun itu jariahnya tidak dihitung jariah apa bagaimana begitu? Ada di Bu Jairom yang apa? Allah alam yang belum. Ada yang lain? Coba dicatat nanti itu. Tadi membahas masalah ma'iat. Idza waqa'a alaihi najasa langsung najis.
Kemudian pertanyaannya, apakah maitala damalaha sa'il itu yu'fa fit tahara faqat? Terus bagaimana kalau ada maitala damalaha sa'il yang jatuh ke ma'iat seperti teh, ada semutnya, atau itu hukumnya itu mungkin perlu dibahas. Tadi kan sempat dibahas benda cair selain air, walaupun buahnya mungkin beratusan liter, kalau kena sesuatu yang najis walaupun sedikit, maka hukumnya najis semua dan tidak bisa suci, tidak bisa suci lagi. Tapi maksudnya itu hukumnya sama dengan air sedikit. Jadi semua yang dima'fu di air yang sedikit, maka juga dima'fu dalam mayat. Misalnya bangkai yang ladama lahasail, bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, bangkainya hewan yang darahnya tidak mengalir ketika disobek atau maka seperti cicak misalnya. Cicak ini darahnya tidak mengalir, nanti ada dibahas, termasuk najis yang ma'fu di air. Jatuh ke air yang sedikit, maka dia air sedikit seharusnya langsung najis kalau kena najis. Tapi kalau maitala dan malasail dia tidak langsung najis. Air yang sedikit tidak najis apabila kejatuhan karena ini ma'fu. Maka apa yang dima'fu di air sedikit juga dima'fu dalam benda-benda cair yang lain, sama. Tapi kalau misalnya yang tidak ma'fu, misal kotoran cicak satu saja ya, satu saja jatuh ke jurigen susu misalnya, satu jurigen susu, maka najis semua. Hadza 'alal mu'tamad, walaupun di situ ada banyak pendapat dan tidak bisa disucikan. Kalau sudah kita hukumi najis, tidak bisa disucikan. Benda yang cair semuanya kecuali air. Selain air maka tidak bisa disucikan kalau sudah dihukumi najis. Hukumnya benda cair sama dengan air sedikit. Kalau yang dima'fu atau dimaafkan di air yang sedikit, maka juga dimaafkan di benda cair. Al-mu'tamad itu ya. Tapi ada gol itu ya. Banyak gol. Ada gol itu, ada gol di situ. Tadi termasuk saatnya dalam menghilangkan najis mughalladhah, ada qauluhu la yu'taddu bitatrib qabla izalatil ain mutlaqan. Itu sebetulnya di Tuhfah ada bahas Said Umar Basri, muridnya Ibn Hajar, itu bilang la yu'taddu bitatrib qabla izalatil ain, lakin garrara Said Umar al-Basri hadhihi al-mas'alah la'alla wajahu hailulatul ain baina turab wa ajza'il mahal al-matlub tadhiruhu, ay falau furida anna al-ma' al-mamzuja azalaha utujihal ijza' faka'anna ba'ashin khalafahu yaqulu mutlaqan. Jadi kalau di Ushul Karim yukhalif, ada yang di Tuhfah seakan-akan mutlaqan la yasih. Tapi kalau sebetulnya di Tuhfah Said Umar Basri mentakyid, jadi tidak mutlaqan, tapi kalau ainnya itu bisa hilang dengan turab itu dianggap yu'tadu bihi. Kemudian itu ghuslatul ula ya. Ghuslatul ula kalau dengan turab, ghuslatul ula kalau bitatrib, kemudian yazulul ainu dengan ghuslah tadi itu, maka itu cukup menurut pendapat ini. Pendapatnya Said Umar Basri mentakyid karena muridnya. Ya, yang mu'tamad kan tidak, yang mu'tamad berarti harus izalatul ain awalan baru ghusalat itu. Allah. Kemudian wala qabla izalatil awsaf, ya kan? Qabla izalatil awsaf juga, tapi di takyiti sama Ibn Qasim, ja'ala tatrib mu'taddan bihi walau lam tazulil awsaf. Syekh Ibn Qasim ja'ala tatrib mu'taddan bihi walau lam tazulil awsaf. Ini awsafnya bukan ain. Falau ghasala fil awal biturab wa lam yazulil awsaf hatta bil ghaslil khamisah fayu'tadu ghasluhu wahidah. Jadi tetap dianggap ghuslah wahidah berarti. Dianggap ghuslah wahidah wa yanbaghi an yu'tada bit tadrib alladhi fil ula. Jadi tetap dianggap, tatribnya itu dianggap. Kemudian ada yang perlu dibahas tadi apa ya?
tadi kan dibahas kalau pokoknya selama sifatnya belum hilang walaupun berkali-kali basuhan, untuk najis mughalladhah kan minimal 7 basuhan. Basuhan pertama itu kapan dihitung? Kalau sifat-sifatnya semuanya hilang, baru dihitung. Walaupun 10 kali hampir, 10 kali. Hilang baru dihitung 1. Kemudian sisanya 6 kali nanti. Lah, seandainya di awal kita sudah tatrib, sudah apa? Sudah dicampur dengan debu di basuhan pertama, belum hilang sifatnya. Kemudian dilanjutkan membasuh lagi, basuhan kedua, air murni, basuhan ketiga, sampai hilangnya di basuhan kelima. Makanya apa? Dihitung 1 basuhan. Loh, nanti apakah tadi yang pakai apa? Pakai tanah itu sudah terhitung? Sudah dihitung yang di basuhan pertama. Jadi 5 ini dihitung 1. Kan sudah ada tatribnya. Itu ba'da zawal, ba'da izalatil ain. Ya, tentu N-nya kalau N harus ba'da izalatil N, kecuali yang tadi Sayyid Umar Basri. Masalah tatrib juga tadi. Ausaf itu beda. Ya. Ausaf. Kalau yang Pak Asin masalah turab itu mutlakon, bilang enggak dianggap tatribnya sama sekali. Tapi kalau Sayyid Umar Basri di Tuhfah, Sayyid Umar Basri ada muridnya Ibn Hajar, dia mentakyid kalau dia itu ikut hilang ketika bitatrib, yuk tadu bihi. Khoslahnya tadi itu. Kalau ausofnya tetap tetap ikut tatribnya. Ikut. Kan gitu. Tapi kalau ain ya dengan khoslahnya, tapi kalau ainnya tidak hilang, La yuk tad. la yu'tadu tatribnya. Tuh. Permasalahan najis mughalladhah seperti yang terjadi kadang-kadang ada anjing menjilat air yang sedikit, kemudian setelah airnya berarti dikatakan najis mughalladhah, tapi diperbanyak sampai mencapai 2 kula. Seandainya ketika mencapai 2 kula, maka airnya dikatakan suci mensucikan kalau tidak ada taghayyur, tidak ada perubahan, tapi tempatnya masih tetap dikatakan najis mughalladhah. Kan itu ibaratnya sini lawalaghal kalbu fi ina'in fihi ma'un qalilun summa kuthira hatta balagha gullataini tahurul ma' dunal ina li'annahu jamidun la yutahhiruhu illa tasbih ma'at tatrib falau muzija bihadzal ma' turabun. Tempatnya dikasih tanah tadi itu yukadiruhu, diperkeruh, kemudian wa hurrika fi sab'a marrat, digerakkan sampai 7 kali, tahuro, maka menjadi suci. Walau nakasa ma'uhu anil gullaten qabla tathiri, kalau belum disucikan berkurang lagi tadi, sudah menjadi 2 kula suci mensucikan tapi tempatnya masih belum suci, dikurangi airnya sampai kurang dari 2 kula, maka ada alal ma' bitanjis. Karena itu kalau pin suci saat tempatnya dikasih tanah digerakkan 7 kali. Kalau ma' katsir ya, gullatan wa aktsar. Kemudian yang kedua masalah tadi itu masalah najis mutawassithah. Biasanya kadang di pakaian kena najis yang sulit dihilangkan itu ya. Kalau sulit dihilangkan baik itu warna atau bau ataupun rasa. Di situ ulama mentafsir ada ta'assur, ada ta'adzur. Kalau memang sulit dihilangkan cuma 1 saja warna atau bau, tidak bergabung cuma 1 aja. Kalau sulit maka hukumnya dimaafkan. Seperti darah biasanya sulit untuk dihilangkan warnanya, maka dimaafkan. Ketentuan sulit itu gimana? Yaitu sekiranya dibasuh 3 kali, setiap kali basuhan digosok, dikucek, sama dikasih sabun. Kalau masih tidak hilang dimaafkan. Tapi kalau bergabung dua-duanya, warna dan bau bergabung dua-duanya, maka wajib tetap dihilangkan walaupun sulit, kecuali kalau ta'adzur. Ta'adzur itu sudah tidak mungkin, sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dipotong. Maka dimaafkan, tapi sifatnya sementara. Sampai dia menemukan alat yang bisa mensucikannya, berarti wajib dicoba lagi. Kemudian rasa, seperti bergabungnya dua-duanya tadi itu. Walaupun sulit tetap harus dihilangkan, kecuali sampai ta'adzur. Kemudian untuk ngecek ini najis ini masih ada rasanya atau enggak, apakah haram? Kalau in ghalaba ala dhannihi taharah, maka tidak haram ya, walaupun ternyata najis. Itu
itu ngerasakan ini masih ada najisnya apa enggak ya, dites. Maka apa hukumnya haram? Kalau dia sudah mengira insya Allah sudah suci maka enggak haram. Tapi enggak harus ya, enggak harus. Quran yang najis ini ada bahas. Kalau ada Quran yang kena najis dan tidak mungkin disucikan kecuali dengan dibasuh, hukumnya malah wajib ya. Walau tanajjasa mushafun bighairi ma'fuwin anhu wajaba ghusluhu walau li sabiyyin wa adda ila talafi in waqa'a ala hurufil Quran. Nah, kemudian ghairul mushaf kal mushaf fihi nadhar. Al-aqrab na'am. Wajib itu dibagi. Berarti wajib untuk dibersihkan Quran itu. Tidak tahu itu fauran atau alat tarakhi itu. Modelnya fauran itu ya. Tidak ada situ. Najis mukhaffafah itu tadi kan syaratnya harus dihilangkan n-nya dulu ya. Harus dihilangkan n-nya dulu. Yang biasanya belum disucikan, belum diperes, n-nya belum dihilangkan, kasih air. Maka berubah bukan mukhaffafah lagi, mutawassithah nanti. Tapi lasan dibasuh aja sudah. Karena khurujan min khilaf itu najis mukhaffafah cuma Imam Syafi'i aja itu. Yang lainnya tidak ada itu mukhaffafah itu enggak salah. Atau ada riwayat Ahmad kalau tidak salah. Ahmad taharati. Ahmad taharah. Cukup. Ayah.